Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Semap episode ke-9. Soren Kierkegaard, dia pernah bilang kalau puncak dari eksistensi adalah bentuk kepasrahan terhadap sesuatu yang universal, sesuatu yang tunggal, sesuatu yang mutlak. Jadi puncak dari eksistensi adalah kita menyadari bahwa sebetulnya manusia itu punya kesadaran kolektif, menyatu dengan alam, menyatu dengan jagat, menyatu dengan semesta, bahkan menyatu dengan keilahian. Dan itu dipelajari di kehidupan remaja dengan cara berorganisasi. Gimana caranya biar kita membunuh keakuan dengan cara kita kerja kolektif, yaitu dengan cara organisasi. Dan organisasi yang paling vital di sekolah yang dikerjakan anak-anak adalah OSIS. Jadi di episode 9 kali ini, angka yang sakral, aku mengundang Ketua OSIS Semaplus Darussalam. Halo Bang Ulul. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ulul? Alhamdulillah. Habis kerja Bang Ulul? Iya, habis kerja tadi udah ada program dari pesantren gitu, anak SMAP untuk mengajar anak KPB MTS itu untuk mengajar bahasa Inggris. Nah itu teh, ya lumayan lah. Berapa orang sih maksudnya dari Semapnya ditugasin semuanya apa sebagian aja? Oh enggak sih Kang, cuman beberapa orang, paling ada 8 orang sih Kang. Oh 8 orang ditugasin ngajar yang program unggulan tuh apa namanya? KPB ya. Kalau sekarang tuh jadi Mumtaz ya, jadi Mumtaz. Nah, jadi itu keren banget sih collab-nya. Jadi dari Semap tuh karena famousnya terkenalnya bahasa Inggris, jadi akhirnya bahasa Inggrisnya anak-anak Semap tuh kayak semacam ditransfer, diturunin lebih ke learning together sebenarnya ke anak-anak sanawiyah gitu-gitu. Jadi asik banget. Barusan berapa jam berarti mau durasinya? 1,5 jam Kang. 1,5 jam nge-guide-nya. Asik ya? Asik. Asik Banyak ya. Bukan mengajar sih, lebih ke sharing mungkin ya, lebih ke sharing. Oke, lebih ke sharing. Malam tuh Bang Arel ada kayak semacam konsultasi, ini untuk judulnya apa ya? Jadinya fixnya judulnya apa? Language teacher. Oke. Oh tadinya kan pakai linguistik, aku bilang kalau linguistik tuh kayak ribet banget, maksudnya kan universal tuh, linguistik tuh kan bahasa ya. Itu tata bahasa apa sih, mantik, bayan, wah ribet. Kalau linguistik tuh jauh lebih universal, makanya aku bilang language aja gitu, lebih fokus bahasa gitu. Karena pakainya language berarti ya. Language asik ya. Nah ini Ulul, ini adalah Ketua OSIS Semaplus Darussalam periode 2021. Oke, berarti tapi nggak mau nyalonin lagi nanti 2022. Yang nggak bisa. 3 periode mungkin. Udah. Sebenarnya bisa, asal jangan naik kelas Bang Ululnya. Aduh Kang. Jadi lama dong. Jadi lama. Bang Ulul, sebagai ketua OSIS nih, Semap tuh gimana sih menurut pandangan Bang Ulul sebagai seorang presiden? Menurut saya Semap itu kayak asik lah. Soalnya kan muridnya itu eksklusif ya, maksudnya nggak terlalu banyak, nggak ngemeludak. Cuman orang-orang terpilih gitu. Jadi asik gitu, bisa semuanya itu menyatu gitu, gak ada yang kayak gap-gapan gitu, ya. Terus kerasa gitu kekeluargaannya juga, sama guru juga kan akrab gitu kan, apalagi guru-gurunya baik juga kan. Oke. Kalau dulu tuh kita tuh Bang Ulul nih hari Sabtu tuh suka ada ngeliwet gitu ya bareng-bareng. Cuma semenjak ada pandemi kan sekolahnya juga belajarnya dikurangin ya, jadi akhirnya intensitas ini juga berkurang. Kalau dulu sebelum pandemi kita Sabtu tuh ada senam, habis itu kayak adiwiyata, kayak program tanaman segala macam, habis itu kita makan liwet bareng-bareng. Guru murid tuh seru banget, apa sih, interaksinya seru banget. Nah, bagi teman-teman yang bukan alumni Darus yang nonton, kenapa seragamnya kotak-kotak biru, itu seragam kita ya, Mbak Ulul ya? Iya, benar. Jadi ciri khas Semap itu ya sebenarnya kotak-kotak biru itu. Jadi itu disebut batik. Bukan yang aku ya, yang Bang Ulul ya. Kalau aku ya kemeja abang-abang biasa aja. Nih yang Bang Ulul nih yang ketua OSIS tuh, nah kita sebenarnya tipikal gini semua, dari mulai Semap berdiri tuh batiknya selalu ini, dan itu sudah jadi ciri khas gitu. Itu jadi sesuatu yang beda gitu dari kita. Iya, different aja gitu. Makanya slogan kita. Yang kayak yang lain mah gitu kan. Di sekolah itu kayak batik gitu kan bajunya. Kalau kita mah kan kemeja gitu. Iya, kemeja. Oh iya ya, bukan batik ya. Kemeja ya? Iya. Oke, berarti batik yang kemeja, oh bukan ya? Emang kemeja aja ya, kemeja kotak-kotak ya. Oke, yang lain kan batik, jadi biar different aja ya. Iya, benar. Mau lu lagi dong ngobrolin tentang apa sih, mungkin ada susahnya kah atau kayak gimana kelebihannya? Karena sekali lagi kita eksklusif ya, bukan maksud kita
kita apa ya? Saringan alamnya tuh gede, makanya Semap tuh nggak ngebludak gitu orang-orang terpilih. Nah, apa sih kayak jadi presiden untuk teman-teman yang nggak terlalu banyak tuh susahnya apa atau senangnya kayak gimana? Boleh di-sharing dong. Kalau emang senangnya itu kan kita cuman terbatas ya, eksklusif murid-muridnya. Jadi kita itu gampang untuk mengorganisir gitu kan orang-orangnya gitu. Jadi kita itu gampang untuk mengaturnya. Tapi emang kalau dari sisi keburukannya ya Kang, kita itu kan sedikit. Minusnya mungkin ya. Ya minusnya. Kita itu kan sedikit. Kalau kita pada malas ya. Jadi dibandingkan dengan anak-anak yang lain gitu yang di sekolah gitu kan man banyak. Jadi kalau sedikit lebih kelihatan gitu. Kalau malas ya berarti yang kelihatan itu anak Semapnya juga, anak Semapnya unggul gitu kan. Oke. Aku notice maksudnya karena kita sedikit jadi kerjanya harus ekstra. Karena kalau misalkan kita mau udah dikit terus misalkan kita lagi ada sindrom capek kayak gitu-gitu terus nggak muncul, nggak nge-up, akhirnya kelihatan banget kayak males gitu. Padahal emang karena jumlah kita sedikit. Maksudnya nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi kelebihannya tuh dikit tuh apa ya? Kita dituntut untuk lebih nge-push yourself gitu. Jadi harus working hard 2 kali lebih lipat daripada teman-teman yang mungkin banyakan anggotanya karena kita dikitan. Itu sih aku paham. Mau apa lagi deh selain itu? Paling karena kita sedikit, kita jadi kalau mau membuat acara itu agak susah Kang. Soalnya acara bagaimana membuat acara itu yang happy, yang wah seru gitu kan. Wah, tapi cuman dengan segelintir orang gitu kan. Kita itu harus dituntut sebagai OSIS ya harus berpikir lebih keras gitu. Soalnya bagaimana menciptakan situasi yang menyenangkan dengan segelintir orang yang ada dengan SDM yang ada di Semap gitu. Ya itu menjadi sebuah tantangan buat kita kan. Terus kalau senangnya ya kita sedikit, kita bisa membaur dengan yang lain, kita jadi gampang berbaur gitu kan. Jadi kita bisa saling mengenal lah lebih dalam gitu kan. Terus asik sih kayak di Semap tuh kayak nggak ada senioritas gitu Kang. Itu sih yang jadi menarik. Aku pelan-pelan dulu kayaknya Bang Ule. Yang tadi ya, yang karena kita sedikit, jadi kalau bikin event tuh agak susah. Tapi acaranya kita keren-keren loh, kayak DOS kayak gitu-gitu. Maksudnya karena kemarin pandemi ya, jadi agak susah. Sebelum-sebelumnya, sebelum DOS virtual kan pasti kita bikin acara yang gede-gede banget tuh. DOS itu kalau ada teman-teman yang di luar Darus ya, DOS itu Day of Speaking. Emang tadinya tuh kayak event speak up aja, language bahasa Inggris, tapi kesininya ada tambahan nyanyinya, lomba band segala macam. Dan anak-anak ini yang nyari modal dari awal sampai akhir. Sekolah tuh ada, cuma lebih ke support jatuhnya. Tapi anak-anak OSIS ini yang kayak bikin proposal, bikin anggaran sampai kekumpul anggaran DOS paling gede berapa Pak? Tahu nggak Pak? 30 juta. 30 juta itu anak-anak yang ngumpulin. Keren banget sih. Yang Bang Ulul ini nanti dan kawan-kawan yang aduh dahsyat banget. Jadi itu tadi kata Bang Ulul, karena kita sedikit jadi kita juga harus working hard dan ada aja jalannya gitu. Terus kemarin juga kita bikin apa yang Lampion itu acara apa ya? Language party kan? Language party ya. Maksudnya meskipun kita terbatas ya, cuma berapa orang yang ada di lapang gitu. Maksudnya nggak ngebludak, nggak sampai rame, tapi justru jadi sakral gitu. Dan kita nerbangin lampion gitu-gitu. Seru sih, asik. Itu ya, jadi apa ya, satu sisi juga kita nggak terlalu banyak, tapi satu sisi juga kita dituntut untuk jauh lebih bekerja keras gitu untuk itu. Tadi sampai mana? Oh, nggak ada gap ya? Nggak ada gap, maksudnya nggak ada clash dari kakak kelas, junior segala macam, karena kita kekeluargaannya kencang tuh karena kita nggak terlalu banyak itu, akhirnya nyampur aja kelas 10, 11, 12 gitu. Paling kelas 12 juga lebih ke nge-guide aja ya, nge-guide adik-adiknya gitu. Terus di Semap juga kayak kan karena kita sedikit, kita juga dituntut untuk bisa mengeluarkan bakatnya masing-masing gitu. Jadi kita gampang gitu. Gampang karena kita sedikit, kita jadi gampang mau mengekspresikan tentang kita gitu kan. Ya jadi nggak ada kata minder-minder gitu Kang di sini mah. Ya
Jadi enak sih menurut saya. Oke, justru guru-guru tuh jadi notice, jadi tahu ya ini bakatnya apa, ini bakatnya apa, terus disalurin tuh karena kelihatan nampak. Kalau kitanya bejibut banyak banget, kadang guru juga ada yang nggak kenal ini namanya siapa gitu kan ya. Nah, jadi anak-anak juga lebih luas. Aku sukanya ngelukis. Akhirnya dia bikin pelatihan apa atau misalkan nanti dimunculin lukisannya pas event apa. Yang sukanya apa musik juga nanti bisa sering tampil, yang sukanya pidato segala macam. Jadi lebih oh iya aku bakatnya apa ya gitu karena jauh lebih kelihatan. Apalagi mau lu? Ini seputar OSIS aja sih karena kemarin kan personal tuh. Kayak ngobrolin feminisme, ngobrolin ekologi, ngobrolin. Nah, sekarang kita kedatangan langsung ketua OSISnya nih. Maksudnya kemarin anak-anak SMAP tuh keren-keren. Nah, sekarang kita hadirkan langsung ketua OSISnya biar kita lebih tahu tuh SMA Plus tuh kayak gimana sih. Jadi, aku jarang banget promote ya. Tapi paling enggak teman-teman mungkin atau mungkin Bapak Ibu yang nonton jadi notice bahwa loh, kayaknya nanti putraku kalau di sini kayaknya cocok gitu. Maksudnya anak-anaknya bisa kreatif, sekreatif mungkin tapi dengan landasan agama yang bagus dan keren gitu. Mbak Ulul apa lagi dong ceritanya tentang OSIS dong yang mungkin belum ketanya atau apa program selanjutnya atau program yang belum. Oh ya sebenarnya kan banyak ya udah kita susun program-program yang membuat kita jadi lebih kreatif gitu kan, lebih inovatif. Nah. Tapi dikarenakan kondisinya kayak sekarang ya Kang, kayak pandemi gitu kan. Jadi segala program yang kita sudah susun itu malah tidak terlaksana. Oke, karena pandemi ya, bukan karena kinerja ya, iya, karena pandemi kan. Aduh, gimana? Jangankan program OSIS, program negara juga Bang. Jadi ya susah gitu gimana ya. Program haji aja sampai di cancel ya, program OSIS apalagi Bang Ulu ya. Susah emangnya pandemi ini. Berarti kita harus nyesuaikan paling ya. OSIS harus nyesuaikan. Karena biasanya kan OSIS tuh bikin event apa seru gitu ya, capek seru, ospek-ospekan, aduh kangen, aduh tiba-tiba ya pandemi ya udahlah, daring gitu. Ke sekolah paling di jadwal juga nggak boleh lama-lama kan gitu-gitu. Ya susah sih, jadi kayak menjadi suatu halangan terus, tapi itu juga menjadi sebuah dorongan untuk kita berpikir juga buat membuat acara yang tidak perlu bertatap muka langsung tapi membuat kita bahagia gitu, happy, terus ada manfaatnya juga gitu kan. Itu. Salah satunya mungkin ada yang udah dilaksanain apa belum? Yang kemarin sih ada Kang, kayak DOS. Oh, DOS kemarin virtual. Ya, yang online itu. Oke, yang online berarti ini pertama kali ya. Dan itu ya mau nggak mau karena bukan kepaksa ya, karena situasinya lagi pandemi, jadi mau nggak mau harus muter otak karena ya udahlah DOS-nya virtual gitu. Biasanya kita suka ngedatangin lumayan tuh artis ibu kota, YouTuber segala macem. Ya itulah ya, pandemi sampai ngaruhnya ke OSIS, nggak cuma ke perekonomian dunia, sampai ke lapisan OSIS juga berpengaruh. Iya benar kan. Selanjutnya apa ya? Bang Ulul nih dulu kampanye, maksudnya kayak dipilih, ditunjuk apa Bang Ulul tergerak, aku pengen jadi presiden gitu, atau teman-teman kayaknya Ulul deh gitu, karena Bang Ulul kayaknya paling stabil secara pengendalian, secara kepinteran gitu-gitu. Oh, jadi waktu dulu teh kayak yang kita itu dipilih untuk menjadi kandidat, Kang. Jadi yang milihnya berarti yang milihnya itu dari Purna OSIS yang dulu, Kang. Oh iya, jadi Purna OSIS yang dulu tuh kayak semacam dia tahu tuh adik kelasku yang ini kayaknya punya potensi gitu. Ya, dia teh milih 4 orang. Nah, 4 orang jadi 2 pasang, Kang. Nah, kepilih weh. Ya saya sebagai pasangan nomor urut 2 sama Rina, terus Fuad sama Ani. Ya terjadilah pemilihan. Pas pemilihan ya alhamdulillah menang, Kang. Ya. Menang. Cuman beda dikit sih, Kang. Oh, beda dikit ya? Oh, nggak terlalu jauh ya. Ketua OSIS tuh unik-unik ya, Bang Ulul. Kemarin tuh Bang Billy ya? Ya. Sebelum Sir Billy itu Bang Bagas ya. Bang Bagas ya. Jadi punya coraknya masing-masing ya, dan sangat kelihatan sih dari geraknya, terus juga anak-anak, bukan anak buah ya, teman-teman rekannya juga jadi ngaruh mungkin karena persona ketua OSISnya gitu. Bang Ulul sendiri nggak apa-apa ya intern ya, visi misinya dulu apa sih Bang Ulul? Mewujudkan apa gitu, maksudnya nggak harus sampai dibacain sih, yang penting intinya gitu. Kayak yang mewujudkan bahwa siswa-siswi SMA Plus Darussalam itu menjadi disiplin gitu kan. Menjadi dituntut untuk menjadi kreatif, inovatif,
dan berwawasan yang luas, terus mempunyai akhlak yang mulia. Oke. Berarti intinya balance ya antara kreativitas tapi nggak terlalu liar karena juga kita juga butuh disiplin. Bahkan Bang Ulul ya, kalau kemarin aku ngomong sama Tata tuh, di Lestari itu jadi gini dia bilang, embrio utama bikin film novel itu adalah imajinasi. Tapi untuk novel bisa jadi itu butuh disiplin. Iya. Jadi apa ya sebenarnya? Imajinasi kepintaran itu harus justru, tapi untuk itu bisa jadi mewujud, untuk tidak utopis kita butuh disiplin. Contohnya semacam apa ya? Apa deh ketika Tesla bikin elektromagnetik atau misalkan Albert Einstein bikin apa? Awalnya tuh dari imajinasi dulu. Misalkan dia mikirkan tentang teori relativitas tentang waktu dan waktu tuh melengkung gitu. Asalnya dia ngelamun dulu. Setelah itu baru dia buktikan secara sains. Jadi visi misi Bang Ulul tuh mungkin bisa mencetak ilmuwan karena mau nggak mau orang bikin pesawat tuh proyek bersaudara. Awalnya nggak saintis, awalnya ngelamun aja dulu. Habibie juga mungkin ngelamun dulu ya. Aku nggak tahu dia inspire dari mana. Habis itu pengerjaannya baru dengan teknis yang disiplin. Jadi kalau misalkan teman-teman pelajar cuma mutlak ngandelin imajinasi, nggak bakal ngewujud buku. Orang pas nulisnya males kan, nggak disiplin. Jadi imajinasi itu cuma buat nge-trigger aja, pemantik api beledug. Setelah itu diwujudkan dengan disiplin. Jadi visi misi Bang Ulul ini mungkin nggak cuma di OSIS ya. Teman-teman pekerja kantor, wirausahawan, entrepreneurship, siapapun itu bisa ngewujudin itu. Imajinasi dulu, habis itu baru disiplin. Tuh, jadi visi misi Bang Ulul bisa ditiru nih untuk para calon pejabat atau DPR ya. Bagus Bang Ulul. DPR. Bang Ulul punya mimpi nggak sih? Karena sekarang jadi presiden tuh mungkin kedepannya pengen jadi kayak pejabat-pejabat gitu atau? Pingin sih sebenarnya cita-cita ya jadi dari dulu dari SD pengen jadi presiden. Pengen jadi presiden? Amin ya. Amin. Iya kerasa banget sih maksudnya Bang Ulul tuh kayak cocok gitu mimpin. Biasanya orang yang nggak cocok jadi pemimpin ya stres gitu kelihatannya gitu. Ada anggota yang komplain ngahuleng gitu, ada yang seksi keuangan cuma komplain hilang duit 5.000, ketua OSISnya kayak ngahuleng gitu kayak gitu. Kalau Bang Ulul tuh jauh lebih stabil sebenarnya. Berarti emang cocok jadi leader kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman bagi yang belum tahu ya, Bang Ulul tuh selain OSIS dia juga aktif di pesantren sebagai pengurus. Pengurus tuh kerjanya tuh Kopassus lah mungkin ya kalau di TNI itu angkat junjung lemari sampai jam berapa, sampai jam sampai jam berapa gitu. Nah, Bang Ulul sendiri nih barusan aku dapat bisikan dari tim kreatif ya, kalau mataku jelalatan ada tim kreatif ngasih tulisan gitu dan nggak kebaca semua. Bang Ulul sampai mana tadi ya? Bang Ulul nih untuk OSIS nih, program OSIS berarti nanti untuk murid baru nih kapan sih? Tahu nggak Bang Ulul? Murid baru kan datangnya ke sini tanggal 10 ya Kang? Tanggal 10 bulan Juli. Bulan Juli udah ada kesini. Oke, berarti nanti ada apa sih namanya ospek tuh Tasalam ya? Tasalam ya. Tasalam tuh kayak gimana coba kayak teman-teman? Kayak Tasalam itu kayak ya dari Tasalam gitu namanya. Ta'aruf Santri Darussalam. Jadi berarti singkatan itu ya? Ya, Tasalam itu singkatan. Bukan tidak salam ya, tapi Tasalam itu Ta'aruf Santri Darussalam. Ta'aruf something like perkenalan kayak gitu-gitu ya. Kayak memperkenalkan tentang pesantren itu gimana sih, mengenalin kawasan-kawasan pesantren, terus kayak gimana gitu pesantren itu mengajarkan kita itu kayak gimana, terus kayak mengenalkan para pimpinan juga, sekolah gitu, asrama. Berarti nyaris nggak ada ospek ya, nggak kayak MOPD apa sih, MOS kayak gitu-gitu, nggak ada ospeknya, maksudnya kayak push up gitu-gitu nggak ada. Lebih ke game mungkin ya? Ya lebih ke game. Paling kalau misalkan ada punishment tuh kayak yang telat jamaah, telat sholat ada lah ya, punishment gitu ada. Cuma bukan yang apa sih istilahnya apa? Perpeloncoan ya? Nggak ada ya kayak gitu-gitu ya? Nggak diajarin di kita ya? Nggak diajarin. Jadi lebih ke ta'aruf aja gitu ya, seru-seruan, saling mengena, saling ini pesantren apa gitu-gitu. Kayak berarti itu Tasalam belum? 10 itu santri datang. Oke. Terus katanya mau diisolasi dulu Kang, jadi nggak boleh kemana-mana dulu. Santri baru tuh. Nah terus tanggal 15 baru mulai Tasalam Kang.
tanggal 15 baru mulai Tasalam. tasalam. Oh, berarti jedanya 5 harian. Nah, cukup lah ya cukup. untuk clear Iman segala macam tubuh Soalnya segala kan macam. sebelum kesini juga santri kan harus membawa swab. dulu ya, hasil. Nah, itulah ya maksudnya kenapa Darussalam tuh begitu sangat disiplin ya. Karena kemarin kita sudah dapat label zero covid karena emang ketat banget tuh. Jadi kita nggak boleh sembarangan santri yang datang keluar masuk pesantren tuh nggak bisa. Kita harus kayak swab dulu ya. Iya. Bahkan santri baru yang baru daftar pun juga harus swab dulu. Karena mau nggak mau santri di kita kan ribuan ya 2 ribuan. Jadi Iya, benar. jadi ya disiplinnya harus bagus. So berarti jeda 5 hari ya untuk Iya, 5 hari, untuk isolasi apa segala macam. Boleh nanti panitia juga. Panitia kan. Waduh dahsyatnya. Udah mewakilin dari OSIS Semap sama dari pengurus juga mungkin ya. Di pengurus sih kayak di bagian K5 gitu. Jadi K5 tuh apaan? K5 itu keamanan, Terus? kedisiplinan, kebersihan, Kayak lagu ketertiban. Rizky Febian ya barusan dalam hatiku nyanyi. Iya, gitu kan. Keamanan terus Eh, apa aja Tapi kali ada juga sih, Kang. Apa? kayak sebenarnya bisa masuk segalanya sih, Kang. Oh, Kayak juga global elite lah ya berarti K5 ini ya. Ketampanan Oh, ada ketampanan. ada, Kang. Kerapihan mungkin maksudnya ya. Oke. Kerapihan, keamanan, kedisiplinan, kebersihan, Hah? ke apa lagi satu lagi? ya, Kang? Apalagi kehusuan. Nggak bisa sih, Oh, berarti emang K5 aslinya. Ya, K5. Itu banyak kan? Kan ini paling susah kayaknya kalau kekean ini. Cuman 4 orang sih, Kang. 4 orang ngurusin sekian santri. Waduh dahsyat banget ya. Dua putri, dua putra. 2 putri 2 putra untuk kekean ini yang Iya, banyak tadi. kekean. Paling berat ya. Paling berat. Aku tuh ya itulah maksudnya di kerjanya dahsyat ya, dahsyat banget. Tim kreatif ada apa lagi? Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Nggak Oh, apa-apa, iya, ini nggak bakal di-cut ya. Ini ada tim kreatornya di belakang, stage manager ngasih arahan gitu. MPLS gimana di sekolah, Baulul? MPLS kalau insya Allah ya, Kang. Kalau emang kondisinya mendukung untuk MPLS gitu, udah normal lagi kondisinya. Ya kita dari OSIL mau mengadakan. Paling sesudah tasalam, Oke. sesudah tasalam dilanjut sama MPLS di sekolah gitu kan. Kalau di Manma kan langsung ke pembelajaran, tapi di kita mah mau MPLS dulu untuk mengenalkan SMA plus Darussalam itu kayak gimana sih, Kang? Oke. Mudah-mudahan bisa stabil ya kondisinya ya, amin. bisa stabil kondisinya. Jadi apa ya? Jadi maksudnya nggak cuma pesantren, lingkungan SP3 ya di kita khususnya Semap tuh kita juga pengen ngenalin lingkungan sekolah kita, maksudnya hutan sekolahnya kayak gimana, perpusnya kayak gimana, terus juga OSIS segala macamnya kayak gimana biar lebih intens, lebih intim. Jadi nggak langsung datang langsung belajar. Kita pengen introduction kayak gitu-gitu. Nah, kalau tahun kemarin kayak gimana, Bang Ulul? Wah, udah pandemi ya? Udah pandemi. Udah pandemi sih, Kang. Oh iya bener. MPLS tahun kemarin gak ada, Kang. Iya bener kan Iya, pandemi. Nah, sekarang kayaknya maksudnya masih pandemi cuma karena sekarang ketat apa sih? Swabnya jadi Oh iya, MPLS-nya online, Kang. online. Iya, jadi Maksudnya kayak tuh gimana yang sih? dimaksud nggak ada tuh nggak ada yang Nggak face to ada, face, iya, ya, nggak tapi ada. yang online ada. Face online ada, cuman kayak nggak kalau Beda ya rasanya ya. Feel-nya itu beda gitu, Kang. jauh banget Kalau misalkan datang gitu kan, kita langsung lihat langsung gitu secara real kelasnya gimana, terus guru-gurunya gimana, ya lingkungan sekolahnya kayak gimana gitu kan. Terus suasana di sekolah itu gimana gitu kan. Kan di Semap itu beda kan, Kang. Di Semap itu kan Adiwiyata, Kang. Adiwiyata. Adiwiyata tuh jelasin dong ke teman-teman Adiwiyata tuh kayak gimana? Jadi Adiwiyata itu sekolah yang berbasis lingkungan atau alam gitu kan. Kayak sekolahnya itu hijau gitu, banyak pepohonan gitu kan. Di Semap itu feel-nya itu beda, Kang. Kayak yang lebih adem. Iya sih serius gitu. Jadi Serius banget. Jadi kita itu Masuk belajar. gerbang aja tuh udah kerasa sejuknya gitu. Iya, Tengah bener. hari yang panas itu udah aduh sejuk masih sejuk gitu. Jadi Nyaman kita gitu. belajar juga nggak kayak mata itu nggak capek gitu, Kang. Habis udah belajar gitu, istirahat, lihat yang hijau-hijau jadi seger lagi, Kang. Ah iya benar-benar. Jadi emang ngaruh banget sih secara konsen psikis, lagi gitu. secara apa ngaruh banget. Dan orang-orang hebat tuh jauh lebih milih tempat yang nature daripada yang apa sih maksudnya daripada gedung yang sempit-sempit tuh kayak lebih sesak. Tapi kalau gardennya masih ada, terus kita juga punya
little jungle gitu, hutan kecil, little forest tuh jauh lebih seger. Bahkan dulu maksudnya karena pandemi ya tuh sering tutor tuh di bawah pohon. Iya, benar. Di bawah pohon kayak gitu-gitu jauh lebih adem. Nah, Adiwiyata ini kita juga udah sering nih ngobrolin Adiwiyata. Waktu itu sama siapa? Sama Tata kalau nggak salah ngobrolin Adiwiyata tuh. Pas sama siapa aku lupa lagi. Sama Neda juga ngobrolin Adiwiyata. Adiwiyata tuh memang harus nature, makanya di kelas itu tuh nggak ada AC. Iya, Karena mau nggak mau AC tuh kayak apa ya, tuh kayak daur ulang udara aja gitu. Udara yang udah nggak bagus terus disaring ulang terus di ini lagi gitu. Jadi sirkulasinya jadi kurang bagus. Makanya kita ya pakai kipas angin ya, tapi jendelanya dibuka. Oksigennya tuh jauh lebih gadis gitu oksigennya. Iya dong, oksigennya murni terberi dari alam masuk ke paru-paru jadi lebih sehat. Iya, benar. Orang yang pakai AC tuh kulitnya tuh putih tapi kayak kulit cicak gitu, tau gak sih mau lu? Iya. Kayak yang pucet gitu. Yang pucet karena ya kulitnya nggak sehat Iya, gitu. kering gitu kan. Iya, kering gitu. Jadi itu Adiwiyata ya. Apalagi mau lo tentang semap. Kita udah panjang tapi ngapain oke lah ya. Paling bilingual, Kang. Bilingual program, oke. Iya, bilingual Lagi-lagi terkendala pandemi Iya, kita jadi itu. belum kepare, Bang Ulu. Iya, bener, Kang. Iya. Nah, kan dari OSIS ya ada rencana buat jadi setiap hari Senin sama Rabu itu ada hari bahasa, Kang. Language Day. Ya, language day. Bahasa Arab dan Inggris. Cuman kondisi lagi daring gitu, Kang. Susah ya Susah, gimana kan? ya? Aduh, berarti emang ngaruhnya ke segala macam program ya. Iya, segala benar, macam. Nggak tahu, mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan tahun ajaran yang ini nih karena santri barunya juga nanti bisa datang ya. Iya. Terus kita juga ketat. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita bisa normal nih. Amin. Awal masuk ada language party kayak dulu kan, aduh Iya, seru gitu ya. Maksudnya kenalan bahasa Inggris, kenalin Adiwiyata. Terus aduh seru ada dede-dede baru kan yang Iya, sekolah. Nanti Bang Ulul sebagai presiden stand up lagi presiden OSIS. Aku karena orang stand up jadi kacaletot ya. Presiden OSIS tuh jadi gagah. Karena biasanya cowok idaman tuh ketua OSIS kalau di film-film FTV mah. Biasanya gitu gini, ya, cowok basket cool gitu, pinter, smart gitu ketua OSIS. Bang Ulul kan suka basket juga kan, sekolah olahraga. Idaman ya gitu-gitu. Kangen suasana tuh kayak gitu kayak ya inilah pandemi ini ya jadi kayak ngerubah semua rulesnya. Bang Ulul nih, aku ingin apa ya, kayak semacam motivasi udah ini ya, lebih ke apa ya, lebih ke pesan sih ke teman-teman semapnya yang sekarang lagi pandemi biar tetap semangat, atau mungkin juga anak SMP yang mungkin bingung nyari sekolah. Sekarang ini promote banget, it's okay, nggak apa-apa karena sekarang aku ngomong sama ketua OSIS. Kalau kemarin kan temanya ini semua ya, personal semua, karena sekarang ngomong sama presidennya jadi it's okay. Itu aja sih, kayak motivasi ke adik-adiknya sekarang lagi pandemi, belajarnya jadi agak jarang tatap muka, sama bagi dede-dede yang masih SMP dan bingung mau sekolah kemana. Bang Ulul silakan. Oh ya, bagi teman-teman ya, kan sekarang kita lagi daring. Tetap semangat. Terus semangat untuk ngerjain tugasnya. Pasti tahu lagi daring itu banyak tugas, Kang. Tugasnya banyak banget ya. Benar, Aduh. Kang. Tapi yang masuk ke otak itu sedikit, Kang. Iya karena tugasnya numpuk banget ya. Iya, tugasnya numpuk banget ya. Terus karena maksudnya teman-teman ini duduknya di pesantren juga kan punya Iya, benar, Kang. punya apa sih istilahnya, kayak aku nggak tahu hanca bahasa Indonesianya apa ya. Jadi manfaatin waktu dengan baik. Oke. Karena kalau menurut orang Amerika itu, Kang ya, waktu adalah uang kan. Kalau menurut kita para santri kan, waktu itu adalah ilmu, Kang. Ya, jadi kita santri belajar untuk memanfaatkan waktu yang luang itu untuk belajar gitu, Kang. Belajar. Gak hanya belajar tentang ilmu yang umum, tapi ilmu agama juga kan perlu, Kang. Oke. Iya. Balance Tapi lah ini, ya balance. Tapi di sini juga kan pesantren ya. Pandemi juga ada hikmahnya gitu, Kang. Soalnya Jadi nggak terlalu kita pandemi itu buruk banget, juga hikmahnya juga ada ya kalau kita hikmahnya juga hayati. ada. Di antaranya apa Bang Ulul? Dikarenakan ya waktu banyak yang luang ya, Kang. Kalau di pesantren itu kebanyakan si santrinya itu memanfaatkan waktu yang luang itu untuk mengaji gitu kan. Menghafal Al-Qur'an gitu kan. Jadi
bener-bener dimanfaatin gitu kan. Waktu yang luang itu kalau di pesantren mah Ya. beda lagi sama yang di rumah. Yang di gitu rumah kan. bingung juga ngontrolnya gimana. Iya, Maksudnya kalau di pesantren kan ada dewan guru, ada pembimbing yang kita cuma ngahulang dikit terus tiba-tiba diingetin ayo jamaah kayak gitu-gitu Iya. kan. Jadi paling nggak waktunya kemanfaatin. Iya. Oke. Terus untuk teman-teman SMP nih yang bingung milih sekolah, Untuk adik-adik kelasku yang saya calon banggakan. adik kelas ya, berarti ya. calon adik kelas. Dimanapun Anda berada saat ini. Iya. Jangan ragu, jangan bimbang untuk memilih SMAP. Karena di sini itu berbeda gitu, Kang. Jika kalian ingin mencari sekolah yang berbeda dari yang lain dan lebih have fun gitu, Kang. Ya ini Ya, sama plus SMAP. ya. Makanya SMAP slogan kita tuh jawabannya. we are different and we are excellent. Karena kita beda dari sekolah SMA pada umumnya. Karena bedanya kita mondok. Terus mondoknya kita juga teman-teman bebas memilih bakat minatnya apa-apa selama ada landasan pondasi yang pesantren bikin kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita udah punya pondasi yang kuat, akidah yang kuat, akhlak yang kuat, teman-teman silakan untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Bang Ulul, aduh ini aku pertama kali ya di podcast ini ngobrol sangat promote banget. Dan itu oke nggak apa-apa karena sekarang episode spesial. Kalau kemarin ngomongin feminisme terus aku promote kayaknya aneh ya. Tapi kalau sekarang aku ngobrol sama presidennya SMAP jadi nggak apa-apa ya kita promote. Karena udah ditutup belum sih pendaftaran? Belum, masih ada. Ya, masih ada. Tapi nanti tayang podcast ini udah ditutup ya karena kita syuting podcastnya tuh udah lama syuting di berapa episode nanti baru editing pas beberapa hari sebelum tayang gitu. Jadi mungkin pas episode ini tayang udah nge-up, udah penutupan pendaftaran jadi it's okay lah ya nggak apa-apa. Bang Ulul, ada kata-kata terakhir wasiat nih. Iya. Jadi saya teringat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Napoleon Hill. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Gitu. Jadi kayak segala sesuatu yang dibayangkan oleh otak manusia dan itu dan dia percaya gitu, itu akan terlaksana gitu kan. Jadi segala sesuatu itu dibayangin dulu gitu kan. Dan jika itu emang benar dan kamu percaya yakin dan gitu, yakin kamu itu akan terwujud, nah itu akan ya insya Allah akan terwujud gitu kan. Itu banyak tuh dari segala macam law attraction bilang gitu, terus dari filosofi Islam juga bilang gitu, Picasso pelukis juga bilang gitu. Apa yang kamu pikirkan itu nyata. Jadi realitas itu apa yang kamu pikirkan. Makanya hati-hati dalam berpikir karena bakal jadi ucapan bakal jadi tindakan bakal jadi nasib bakal jadi takdir dari apa yang kita pikirkan. Bang Ulul, terima kasih banyak. Dan teman-teman kalau teman-teman merasa sibuk kayak Bang Ulul, pengurus apa segala macam, menurut aku jangan jadi sibuk ya. Sibuk itu buruk karena orang sibuk tuh selalu nggak sempet. Jadi teman-teman silakan, tapi kayak Bang Ulul tadi, kuncinya adalah teman-teman silakan handling banyak pekerjaan, teman-teman silakan cari banyak aktivitas dan bakat, tapi teman-teman jangan jadi orang sibuk, tapi jadi orang yang terjadwal. Terima kasih banyak aku Zamzam dan Bang Ulul juga hatur nuhun udah datang di episode kali ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan SMAP makin keren dan makin sukses. Amin. Bang Ulul juga nanti jadi presidennya detik-detik terakhir nih karena udah kelas 12. Sukses selalu. Ya. Oke. Terima kasih Kang. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan jadi sibuk tapi jadi orang yang terjadwal. Aku Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast SMAP episode 10 nanti. Bye.